kiss for you. Hai guys, jumpa lagi di channel ini. Saat ini saya akan membicarakan tentang cara mudah migrasi WordPress dari hosting ke VPS, cara simple dan cara advance. Oke, kita bahas perbandingan antara metode simple dan advance. Guys, ibarat kita deketin cewek nih ya, cewek yang sederhana atau simple biasanya lebih gampang deketinnya dibanding cewek yang pinter atau advance, ya nggak guys? Ya itu sama aja dengan cara migrasi VPS ini. Oke, ngerti ya? Oke, di sini ada dua cara. Yang pertama, cara migrasi simple, hanya support WordPress. Kemudian proses lebih cepat. Kemudian cara yang kedua adalah cara migrasi advance, support selain WordPress dan proses lebih lama karena langkahnya tentunya lebih banyak. Oke, kita menuju cara migrasi simple. Pertama-tama kita cari hosting ya, hosting yang murah-murah aja di sini. Oke, di Domanesia saya pilih karena cukup murah. Karena kenapa harus murah? Ya karena kita mau testing aja ini. Tergantung dari kebutuhan kalian lah. Oke, kita pilih yang 1 bulan aja dan lokasi tetap di Indonesia biar lebih cepat ya. Oke, kita pilih yang 1 bulan, kemudian kita beli checkout, kemudian kita tambahkan domain. Kebetulan saya punya domain di sini. Meskipun agak aneh, tapi oke lah, jinggawetan.icu. Ini hanya untuk testing aja. Oke, kita ikutin prosedurnya. Kemudian kita pilih yang software WordPress. Jadi langsung install ya. Kita nggak usah mikir-mikir lagi. Karena di sini cukup bagus. Sudah ada fasilitas untuk automatic install. Kemudian kita pilih username dan password sesuai keyakinan kita ya, sesuai keyakinan kita. Oke, begitu juga kalau kita pilih pasangan harus sesuai dengan keyakinan kita. Kalau tidak, nggak enak deh ya, nggak akan enak itu. Oke, kita lanjut saja. Kita checkout ya, masukin keranjang, kemudian kita checkout. Kita ikut saja. Oke, username sudah benar ya. Kita cek sekali lagi, masuk ke troli. Kita cek lagi ya. Oke, create. Kemudian mohon ditunggu sampai prosesnya selesai ya, mohon bersabar, ini ujian ya, mohon bersabar. Oke, sudah kelihatan metode pembayarannya. Bisa kita pilih pakai Mandiri, BCA atau apa aja, tergantung kita punyanya apa ya. Cepat saja, kita sudah mendapatkan ini domain
maksud saya hosting ya, hostingnya. Nah di sini sudah lengkap. Ini modelnya si panel, dan di sini yang penting yang kita harus lihat nomor IP-nya. Nah, nomor IP ini kita copy. Setelah kita copy, kita akan masukkan IP-nya ini ke Cloudflare ya. Hingga kita tulis nama domain, kita create di Cloudflare dulu ya. Oke, kita coba create. Oh, ternyata udah ada domain saya di Cloudflare ya. Ya, langsung aja masuk ke domain, ke setting domainnya nih ya. Kita tunggu masukin dan ini domainnya ke DNS. Kita cari DNS. Nah, ternyata di sini DNS. Kita coba buka ya. Kemudian kita masukkan tadi itu IP-nya ya. Ini ditulis @mark dulu, kemudian IP address-nya, IP yang tadi tuh kita lihat dulu. Nah, itu kita copy IP-nya, kemudian kita masukkan di kolom IP address. Oke, save. Kalau pakai Cloudflare ini propagasinya sangat cepat ya. Yang kita perlu tahu, di domain kita harus kita masukkan IP-nya maksudnya DNS-nya Cloudflare ya, agar bisa connect. Karena saya sudah masukkan, jadi nggak masalah, langsung connect aja ya, jangan lupa itu. Oke, kita coba masuk ke control panelnya si panel lagi ya. Kita login ya. Oke, kemudian kita coba tes domainnya apakah sudah tersambung. Oh, ternyata sudah ya. Mudah kan caranya, cuma gitu aja. Oke, sekarang kita mulai untuk mencoba migrasi dengan cara yang tadi ya, simple ya. Pertama-tama kita masuk ke dashboard WordPress-nya. Oke, kita tambahkan plugin ya. Oke, kita tambahkan plugin. Kita harus masukkan plugin untuk HTTPS nih ya. Kita add new plugin ya, plugin yang baru. Kemudian kita cari SSL supaya kita bisa jalan di HTTPS ya. Kita tulis simple SSL. Oke, dia searching ya, searching. Nah, ada release simple SSL, kita install ya. Ini harus kita install, kalau enggak kita buka di webnya bakalan error, banyak security-nya di situ, kita nggak bisa buka, jadi akan error. Kita harus pasang nih simple SSL ya. Ini udah default nih, dimana di WordPress mesti diinstal kalau kita mau berjalan dengan baik website kita. Oke, kita pasang juga di Cloudflare-nya, kita cek settingannya. Nah, SSL-nya harus fleksibel, security-nya. Di Edge-nya juga kita cek juga ya, harus always use HTTPS kita hidupkan ya. Oke, cuman itu aja settingnya biar sinkron ya. Nah, terserah kita install simple SSL-nya, kita aktifkan dulu
ya pluginnya. Oke, agak lama nih, maaf ya, ini soalnya saya pakai Windows Tab yang tidak terlalu kencang. Oke, begitu kita aktifkan dia langsung otomatis logout dari WordPress. Kita masuk lagi ya, masuk login lagi ya, udah bisa masuk login. Maka setelah itu kita cek ya, apakah bisa lihat artikelnya. Oh, ternyata sudah ada. Kemudian kita cek permalingnya juga ya, kita cek pluginnya. Nah, kita sekarang tambahkan plugin untuk mengcloning ya. Kita cari plugin buat cloning. Ini gunanya untuk database migrasi, tapi simple, nggak pakai ribet. Kita pasang aja ini cloning softwarenya, plugin cloningnya. Oke, proses sedang berlangsung. Menunggu adalah hal yang paling tidak enak. Yang enak hanya menunggu pacar. Oke, ternyata sudah diinstal. Kita coba di sini lihat. Oh, setting permalingnya harus kita setting dulu. Ya, nah seperti ini settingnya. Password. Oke, kita save. Nah, setelah kita lihat, kita cek ya, settingannya udah TTPS semua. Oke, setelah itu kita buat artikel ya, untuk ngetes. Kalau kita mau tes apakah berhasil atau enggak backupnya, kita harus bikin artikel yang lain selain Hello World ya. Oke, kita cari-cari artikel yang simple-simple aja nih. Oke, kita cek dulu apakah semua udah berjalan dengan baik. Kita cek dulu semuanya ya, setting backupnya. Oke, kita cek, sepertinya udah oke semua nih ya. Nah, dari sini kita coba bikin artikel baru ya. Ya, kita cari artikel di googling aja. Di googling aja ya, kita tunggu. Ini loadingnya agak lama. Oke, kita cari-cari artikel yang simple aja. Di sini kita lihat, adakah artikel yang simple? Ternyata cukup bingung juga cari artikel meskipun cuman buat contoh. Oke, ya ini aja lah daripada pusing-pusing kan. Apa yang bisa dilakukan menggunakan jika Facebook, WhatsApp, Instagram, down. Ini agak seru nih dikit nih. Copy ya, kita copy. Menunggu lagi, kita copy tadi title-nya, paste di sini di WordPress-nya.
Nah, setelah itu kita copy body emailnya, artikelnya. Copy artikelnya. Ini hanya untuk contoh ya, bukan buat posting serius, hanya untuk contoh backup restore. Oke, kita paste di body WordPress-nya, body artikelnya. Nah, udah lumayan. Oke, sekarang kita publish. Cek dulu publish this. Ya, kita tunggu. Sabar ya. Tunggu muter-muter. Ya, sepertinya udah ke publish ini. Coba cek-cek ya, udah ke publish nih. Oke. Ya, kita coba lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini ya. Udah terpublish ternyata. Kita lihat view di WordPress-nya. Kita lihat sudah terpublish, sukses sekali. Oke. Kemudian setelah kita bikin artikel, kita isi artikel, maka akan kita buktikan apakah bisa kita migrasi ke VPS dengan hanya menggunakan plugin clone. Oke, kita coba. Kita cari pluginnya, mana plugin clone-nya? Ya, di bawah ternyata. Oke, kita klik aja plugin clone-nya. Ini yang kita lakukan ya. Tinggal klik create backup saja. Oke. Kita klik, kita tunggu. Kita pencet OK. Nanti dia akan meng-create semua yang ada atau mengklon semua yang ada di WordPress. Oke, backup sukses ya. Setelah itu kita download dengan mengklik link yang ada di situ. Ya, kita download ke laptop kita. Oke. Ya, selesai. Ya, selesai. Setelah itu kita masuk ke VPS ya, ke VPS kita. Ini VPS saya pakai AA Panel ya, AA Panel. Yang cara install AA Panel sudah saya jelaskan di video sebelumnya, cari-cari aja di channel saya ya. Oke, di sini kita pertama-tama kita create dulu WordPress juga ya, WordPress. Ya, panel ini cukup sederhana. Kemudian kita masukkan domain yang tadi. Ini di VPS ya, bukan di hosting biasa. Oke, kita masukin di nama domainnya. Ya, semuanya udah otomatis di sini. Tinggal create saja. Kita tunggu. Oke, selesai. Kita catat tuh username passwordnya. Oke, di sini kita sudah selesai untuk create WordPress di VPS AA Panel ya. Setelah itu kita akan ganti IP-nya dari hosting ke VPS ya.
dengan cara mengganti IP di Cloudflare ya. Kita masuk ke Cloudflare dengan domain jinggawetan.icu ya. Setelah itu sorry salah klik nih, jadi reload lagi nih, aduh jadi lama lagi, tapi ya nggak apa-apa lah, kita tunggu ya, harap bersabar, ini ujian. Oke, harap bersabar, kita tunggu dengan sabar, ngelut lagi dari awal ya. Nah udah lumayan nih, udah kelihatan nih, cakep. Oke, kita copy VPS nya ya, kita copy IP VPS nya, kemudian kita ganti nih yang hosting tadi nih, kita ganti IP nya nih ke IP nya VPS ya, simple banget kan. Nah ini nggak butuh propagasi, biasanya langsung aja nih, langsung connect aja nih, langsung migrasi dari hosting ke VPS, nggak pakai tunggu lama. Itulah enaknya pakai Cloudflare, selain aman juga mempercepat kerja kita ya. Oke. Nah kita masuk, nah tadi kan udah jadi tuh di hosting, tapi sekarang kita harus install lagi WordPress di VPS ya. Install lagi ya, dengan mengetik di browser nama domainnya ya. Kemudian setelah itu kita butuh database name dan username. Kita bisa dapat di AA panelnya ya, di bagian database ya. Di sini kita masuk aja ke AA panel, ke bagian database. Oke. Kita masuk ke bagian database, kita cari domain yang kita tadi ya, belum cuma satu domain ya, kita copy aja passwordnya di situ ya, username-nya mengikuti username yang ada di tabel itu. Oke, kita ganti username-nya Jinggawetan _NU sesuai yang ada di tabel tadi, dengan username yang sama dengan nama database-nya ya, yang sama itu biasanya enak. Oke, passwordnya juga tadi kita pakai aja password yang database tadi ya, kita kopas. Oke, kemudian kita submit. Oke, kita langsung install aja, otomatis. Di sini title terserah apa aja lah. Kalau udah biasa install database seperti ini, udah default aja gitu. Username, admin, passwordnya terserah kita, tergantung keyakinan masing-masing ya. Ini langkah-langkahnya seperti biasa, tidak ada yang spesial. Langkah-langkah dasar untuk menginstal WordPress. Oke, install WordPress-nya. Kita tunggu beberapa detik ya. Kenapa saya pakai A panel? Karena A panel itu
mirip-mirip dengan cPanel, jadi nggak butuh banyak belajar dan semuanya user friendly. Itulah yang enak dengan AA Panel, tinggal klik mirip seperti cPanel, cuman keuntungannya dia gratis ya, gratis. Dan untuk menginstal WordPress dan CMS lainnya itu sangat sederhana, udah tersedia semua di dalam situ ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi mungkin. Nah, oke, udah sukses. Kemudian kita login ya dengan password yang kita masukkan tadi. Oke, harap bersabar karena internet lagi lemot. Oke, udah masuk ya. Yang kita perlu lakukan di sini adalah mengecek ya plugin-pluginnya yang utama saja yang kita install. Kita update dulu WordPress-nya ya. Kita ikuti saja prosedurnya. Seharusnya ini lebih cepat ya, tapi entah kenapa hari ini internet di sini agak lemot, jadi kita harus bersabar. Oke, sudah berhasil update WordPress ya. Sebenarnya nggak usah update juga nggak apa-apa, ini cuman untuk supaya enak aja. Biasanya update tuh security-nya lebih bagus ya. Oke, setelah update yang pertama kita lakukan adalah mencari plugin clone ya. Kita install aja plugin clone kita ya. Oke, dengan plugin clone ini enaknya semua plugin yang ada tadi bisa kita install, maksudnya langsung terinstall, tidak usah capek-capek install satu-satu ya. Nah, kita sudah ya ada di plugin clone. Setelah install plugin clone, yang kita lakukan lagi adalah ke AA Panel ya, kemudian ke folder file kita, kemudian ke bagian domain ya, file domain kita cari ya, kemudian masuk ke wp content ya, kita ikutin aja itu, masuk ke folder-foldernya dan kita upload file yang sudah kita download pertama di hosting tadi ya. Nah, itu kita masukin. Oke, kita upload ya. Istilahnya kita restore dari hasil dari hosting tadi, kita backup di hosting, kita restore di VPS. Oke, setelah kita restore udah masuk ke folder ini ya. Nah, ini foldernya, kita akan kembali ke WordPress lagi ya, ke web plugin WordPress clone. Oke, setelah di plugin WordPress clone ya, kita klik
scan and repopulate, maka dia akan otomatis mencari file backup yang kita masukkan tadi, yang kita upload ya. Jadi kita centang ya, kemudian kita copy di situ ya, kita copy. Nah, kita copy sesuai yang di atas, kita pencet OK ya, kemudian restore, kita klik restore ya, kita tunggu lagi sampai prosesnya selesai ya, kita tunggu ya. Oh, udah, ternyata udah selesai. Kemudian kita cek ya, ternyata sudah masuk ya, sudah masuk guys. Restoran dari hosting tadi udah masuk ke VPS kita. Udah gitu saja, udah selesai ini ya. Oke, kita cek lagi lah, kita masuk ke login ke WordPress nya ya, ke panel WordPress nya. Kita cek satu-satu apakah sudah berjalan dengan baik ya. Kita cek artikelnya, kita cek plugin-plugin yang ada, apakah semua sudah terpasang. Ya, sudah terpasang semua. Atau ada WP Clone juga ya, sesuai dengan, sama persis dengan yang ada di hosting awal. Oke guys, kita coba lagi jalankan ya. Oh, udah sempurna ini, udah sempurna ya. Oke guys, saya kira itu saja untuk metode yang pertama, yaitu metode simple ya. Untuk metode simple ini nggak pakai setting yang terlalu jelimet ya, semuanya setting dengan sederhana dengan menggunakan VPS panel. Untuk instalasi VPS panel bisa lihat di video saya yang sebelumnya di channel ini. Oke guys, kemudian kita langkah selanjutnya, cara migrasi advance ya. Caranya agak beda. Di sini kita butuh mengcopy file yang ada di WordPress ya. Ini kita masuk ke cPanel di hosting. Kita yang pertama, kita harus mengcopy masuk ke phpMyAdmin ya. Kita harus mengcopy database ya. Nah, ini agak ruwet dikit, tapi nggak apa-apa lah, buat pengetahuan aja. Saya sih lebih prefer yang simple tadi lah, lebih cepet. Hasilnya sama aja saya pikir, hanya beda dia bisa nggak cuman WordPress saja, script biasa juga bisa dengan metode ini. Oke, kita copy saja file SQL nya ya, kita copy, kita download. Udah selesai saya kira downloadnya. Oke,
Setelah itu kita akan download semua file yang ada di WordPress kita. Tujuannya agar semua plugin yang ada di WordPress itu kita nggak usah install lagi, ya, langsung kita upload di VPS kita nanti, ya. Agak ruwet sedikit tapi oke lah. Ya, ini agak jelimet sedikit. Setelah kita copy, kita zip, ya, zip. Nah, kita buat file zipnya, ya. Agak ruwet, tapi yang ruwet tuh biasanya ngangenin gitu loh, ya nggak sih, ya, sambil nunggu ini. Nah, ini udah selesai, ya. Oke, kita cari file zip yang ngangenin tadi, ya. Nah, ini file zip yang ngangenin, kita download aja ke laptop kita, ya. Jadi ada dua file di sini, file zip yang ngangenin tadi dengan file database. Itu kita butuhkan dua file ini, ya, untuk kita upload di VPS kita nanti. Oke. Oke, setelah itu kita ke VPS, ya, karena sudah menyimpan file database dan file .web tadi. Kita ke VPS, caranya sama dengan metode simpel tadi, ya. Kita upload saja, ya. Oh, ini kita bikin dulu WordPress-nya, ya. WordPress-nya seperti yang tadi juga, kita masukkan domainnya jinggawetan.lcu. Kita create dari awal lagi, ya. Oke, kita create, udah selesai. Kita copy, kita simpan tadi passwordnya, ya. Setelah itu kita masuk ke file di AA panelnya, ya. Kita masukkan ke file, kita upload file yang kita sudah simpan tadi, ya. Kita upload, ada dua file tadi kan. Nah, ini yang pertama kita upload file yang ada di directory Jinggawetan SEO tadi yang di hosting, ya. Kita upload, ya. Kita tunggu, agak lumayan ini nunggunya, sampai file terupload sempurna, ya. Kita harus bersabar sedikit, ya. Oke, sabar, ini ujian. Anggap aja kita lagi nunggu pacar, ya. Jadi tidak terlalu membosankan. Tetap semangat, tetap semangat. Oke, sedikit lagi, ya. Ya, uploadnya udah selesai. Kita close, ya. Kemudian setelah upload, kita cari file zip tadi, ya. Kemudian kita ekstrak di sini, ekstrak langsung, dia otomatis untuk replace file yang ada di sini, termasuk plugin-pluginnya akan
refresh semua ke file plugin cloningan itu ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan database ya, kita masukkan database nya. Kita upload database nya di domain tadi ya, kita upload. Butuh proses upload juga ya. Udah selesai kelihatannya. Oke ya, udah selesai ya. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah mengcopy ya database username dan passwordnya ya. Kenapa kita harus mengkopinya ya? Kita akan memasukkan file database itu ke wp-config yang ada di file WordPress kita ya. Kita copy dulu ya. Ini tidak seperti metode simple. Untuk metode advance ini emang agak jelimet, tapi yang menjelimet itu lebih menantang ya. Saya sebenarnya nggak suka, tapi nggak apa-apa lah untuk mencoba aja. Nah, ini username dan password WordPress ya. Jadi sini kita akan masuk ke file database, maksud saya file domain. Dari file domain itu kita akan cari file wp-config, itu untuk memasukkan username dan password database agar bisa terkoneksi dengan baik. Tidak seperti cara simple ya, semuanya udah otomatis. Nah, ini cara manual ini. Kita cari scriptnya untuk username password, itu kita ganti aja ya dengan yang tadi yang kita udah catat. Oke, kita ganti ya. Kita ganti sesuai dengan yang kita catat tadi. Kita harus ganti ini supaya nanti bisa sinkron setelah kita install WordPress yang ada di VPS ini. Oke. Setelah kita ganti, jangan lupa di save agar kerjaan kita nggak sia-sia. Oke, kita save. Berhasil ya. Harusnya kerjaan kita udah selesai nih, harusnya ya. Kita coba aja ke domainnya, kita tes domainnya ya. Nah, langsung ada artikelnya ya, langsung artikelnya. Kita tes lagi dengan yang lain ya. Ya, kita coba login ke control panelnya dan kita akan cek apakah pluginnya terinstall semua dengan baik ya. Jangan lupa juga cek permanent link biar bisa masuk ke artikel yang single page ya. Yang di sini sudah ada ya, semua terlihat ya. Dari sini kita bisa ngebandingin cara simple atau
cara advance lebih mudah yang mana, itu saya kembalikan ke kalian, karena ada yang lebih suka juga dengan cara advance karena mungkin lebih sreg bagi mereka ya, terutama yang tidak pakai WordPress. Ada file lain yang lebih CMS lain seperti Joomla dan lain, mungkin lebih suka dengan cara advance ya. Kalau saya sih suka yang simpel-simpel, nggak ribet ya. Kita cek di sini udah bisa berfungsi semua kok ya, nggak ada yang kurang, dan pluginnya sudah masuk semua ya. Oke, saya kira ini cukup untuk pelajaran kita. Jangan lupa like dan subscribe video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.